Saudara-saudari sekalian, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan dan selamat berjumpa kembali dalam edisi renungan hari ini. Hari ini Rabu 16 Juni 2021, pekan biasa ke-11. Referensi renungan hari ini diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 9 ayat 6 sampai dengan 11. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai dengan 18. Saudara-saudari terkasih, murah hati adalah salah satu keutamaan moral yang harus kita bangun dalam kehidupan kita setiap hari. Kemurahan hati yang dimaksud di sini bukan hanya sebatas kata-kata hampa, melainkan harus ditunjukkan dalam tindakan nyata, yakni dengan kerelaan kita untuk saling berbagi dan memberi. Allah tidak melihat kuantitas pemberian, melainkan keikhlasan dan ketulusan hati kita. Dalam Injil, Yesus mencela orang-orang Farisi yang memberi sedekah dengan maksud supaya dipuji orang. Yesus bersabda, "Apabila engkau memberi sedekah, jangan engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang." Saudara-saudari terkasih, apa yang mau dikatakan Yesus kepada kita pada hari ini? Ketika kita melakukan perbuatan kasih seperti memberi sedekah dan berpuasa, semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Puasa dan memberi sedekah jangan kita gunakan sebagai panggung untuk mencari popularitas. Hanya orang-orang Farisi modern yang mudah bercerita kepada siapa saja apa yang telah ia berikan kepada orang lain sambil menepuk dada dan bangga. Sabda Tuhan hari ini mengoreksi egoisme dan kesombongan diri kita dalam hal melakukan perbuatan baik. Sebab terkadang kita lupa bahwa semua yang kita lakukan itu semata-mata demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Saudara-saudari terkasih, sebagai orang beriman, kita yakin bahwa dengan tindakan memberi tidak pernah memiskinkan seseorang. Sebab Allah tidak pernah membiarkan kita hidup susah dan menderita karena gemar memberi dan melakukan kebaikan. Sebaliknya, sikap egois dan mementingkan diri justru akan membuat kita terasing dan tidak mengalami sukacita. Saudara-saudari terkasih, di satu sisi, agama memang berisikan serangkaian kewajiban dan aturan dengan maksud untuk mengatur imannya. Relasinya yang tak kelihatan dengan Dia yang tak kelihatan perlu diatur supaya menjadi teratur, terlihat, dan pada gilirannya sungguh membantunya bertemu dengan Dia yang tak kelihatan itu. Bukan sekadar bertemu, tapi menjadi dekat dengannya, bahkan bersatu dengannya sebagai awal dan tujuan akhir dari imannya itu. Maka setiap aturan dimaksudkan untuk membantu setiap pemeluk agama mengarahkan hati dan seluruh dirinya kepada Dia yang diimaninya. Saudara-saudari terkasih, hari ini Yesus mengajar kita untuk masuk dalam kedalaman hati kita agar mampu menyadari makna terdalam dari kewajiban agama kita. Ia juga mendorong agar kita masuk lebih dalam lagi dan melaksanakan semuanya dalam ketersembunyian dan ketulusan. Sekiranya memang perlu atau harus terlihat, ketulusan janganlah berkurang sedikit pun kepenuhannya. Semuanya untuk Allah, dan Dia yang memutuskan apakah akan mengganjar kita. Meskipun kita percaya Dia yang murah hati itu tidak pernah pelit, meskipun kadang kemurahan hatinya tersembunyi. Saudara-saudari terkasih, jika Allah kita adalah Allah yang tersembunyi, maka satu-satunya bagi kita untuk semakin dekat dengan Allah ialah
jalan ketersembunyian atau kerendahan hati. Santa Teresia dari Avila mengatakan, percayalah, orang yang sungguh-sungguh rendah hati akan diberi Tuhan hati yang damai. Inilah buah dari semangat hidup sebagai murid-murid Tuhan yang berani menjadi tersembunyi. Marilah kita saling memberi dan berbagi, sebab kita akan semakin diperkaya. Kita pun berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita.